Di jantung kota Mekah yang berdenyut dengan tradisi, ada satu nama yang pernah menjadi sinonim bagi kebencian terhadap Islam. Umar ibnu Khattab. Dijuluki singa padang pasir, wataknya sekeras batu karang. Pengaruhnya seluas gurun itu sendiri. Ketika seruan tauhid Nabi Muhammad SAW mulai bergema, Umar berdiri di barisan terdepan para penentang. Baginya, ajaran baru ini adalah aib yang harus dipadamkan, bahkan dengan penyiksaan sekalipun. Suatu siang, di bawah terik matahari yang membakar, ia melangkah dengan pedang terhunus. Tujuannya hanya satu, mengakhiri hidup sang nabi. Setiap langkahnya adalah gema amarah kaum Quraisy, sebuah sumpah untuk mempertahankan warisan leluhur. Langkahnya tegap, dipenuhi keyakinan buta bahwa ia berada di jalan yang benar. Namun, takdir berbelok di sebuah persimpangan jalan. Sebuah kabar menghentikan langkahnya yang penuh amarah. Adiknya sendiri, Fatimah, telah memeluk Islam. Murkanya seketika beralih, menuju rumah sang adik. Niatnya menghabisi sang nabi tertunda, tergantikan oleh hasrat untuk menghukum pengkhianatan di dalam keluarganya sendiri. Langkah itu, tanpa ia sadari, adalah langkah terakhirnya sebagai musuh Islam. Di balik pintu rumah adiknya, ia mendengar alunan ayat yang asing di telinganya. Lantunan surah Toha yang dibacakan dengan lirih, menembus benteng hatinya yang beku. Amarah yang membara perlahan surut, digantikan oleh rasa penasaran yang tak tertahankan. Inilah bukti bahwa hidayah seringkali datang dari arah yang paling tidak terduga, mengubah kebencian menjadi pencarian. Setelah merebut dan membaca sendiri lembaran suci itu, sang singa padang pasir pun luluh, air mata membasahi wajahnya yang garang. Dengan hati yang bergetar karena kebenaran, Umar mengambil keputusan yang akan mengubah peta sejarah. Kini, sang musuh berjalan menemui nabinya, bukan untuk menghunus pedang, melainkan untuk menundukkan kepala. Transformasi itu begitu dahsyat. Keberanian yang dulu menjadi teror, kini menjadi perisai. Rasulullah memberinya gelar yang akan abadi selamanya, Al-Faruq, sang pembeda. Ia menjadi garis tegas antara yang hak dan yang batil. Untuk pertama kalinya, gema takbir kaum muslimin terdengar menggema di pelataran Ka'bah secara terang-terangan. Kehadiran Umar adalah deklarasi bahwa era ketakutan telah berakhir. Ketika amanah kepemimpinan jatuh ke pundaknya setelah Abu Bakar wafat, prinsipnya tidak berubah. Di kegelapan malam Madinah, punggung sang khalifah memikul sendiri karung gandum untuk seorang janda yang kelaparan. Ia menolak bantuan karena merasa itu adalah tanggung jawab yang akan ditanya langsung oleh Tuhan. Kepemimpinannya adalah teladan, di mana kekuasaan adalah pelayanan, bukan kemewahan. Bagaimana seorang pemimpin menyeimbangkan kekuasaan yang luas dengan kerendahan hati yang dalam? Umar menjawabnya dengan tindakan. Ia membentuk Diwan atau Departemen Negara, mendirikan Baitul Mal untuk mengelola keuangan publik secara transparan dan menetapkan sistem kalender Hijriyah. Semua inovasi ini bukan untuk memperkuat takhta, melainkan untuk menata kehidupan umat dan menegakkan keadilan bagi semua. Warisan Umar adalah bukti bahwa integritas seorang pemimpin merupakan pilar utama kekuatan sebuah bangsa. Prinsip keadilannya menjadi standar emas hingga hari ini. Namun, cahaya yang begitu terang tak luput dari bayangan. Perluasan wilayah Islam yang pesat dan keadilannya yang tanpa kompromi juga melahirkan musuh-musuh baru, yang mengintai dari sudut tergelap, menunggu saat yang tepat.